Udah lama nih nggak upload. Mana kemarin hampir mati lagi. Oh iya, by the way, buat kalian yang ketinggalan video pembahasan episode 4 bisa klik link di pojok kanan ya. Nah, di episode 5 ini sudah jelas apa yang terjadi sewaktu Sana masih kecil, kenapa Aisyah bisa menghilang, dan mulai terkuak kebingungan kita pada episode-episode sebelumnya. Jadi si Kamala ini beneran time travel nggak ya? Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita Miss Marvel episode kelima. Episode 5 dibuka seperti biasa dengan recap episode sebelumnya, di mana Kamala yang main ke Karachi buat ketemu sama naninya, terus ketemu sama Red Dagger sampai pertarungan terjadi kembali antara Clandestine dengan Kamala. Nah, pada akhir episode 4, ketika Natsma mau menusuk Kamala dengan daggers, Kamala menangkis dan mengenai gelang itu. Kamala tiba-tiba masuk ke dalam sebuah portal dan kembali ke masa lalu di mana ia tiba di stasiun Karachi pada masa kerusuhan masa itu. Pertanyaannya, apakah benar Kamala time travel atau sekedar penglihatan saja? Dari sinilah episode 5 dimulai. Scene dibuka dengan dokumenter kejadian pada saat terjadi penjajahan Inggris terhadap India. Riots and violent outbreaks have erupted across the country. People are fleeing for their lives. Bloody train at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to light and freedom. We must go back to a pivotal moment in the Indian struggle for independence, back in 1942. Kemudian scene beralih ke Aisyah yang sedang dikejar tentara Inggris yang langsung dilempar dagger sama Aisyah. Jago juga nih Aisyah. Apa mungkin Red Daggers itu kelompok yang dibentuk Aisyah ya? Di sini kita melihat seorang pria yang sedang menyampaikan aspirasinya. Dengan semangat, pria ini menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan penjajahan yang dilakukan Inggris. Pria ini menghimpun masyarakatnya untuk menolak penjajahan yang dilakukan oleh Inggris. Di tengah pidatonya, Aisyah diam-diam memperhatikan pria itu. Dan tiba-tiba tentara Inggris mendatangi pria itu yang menyuruhnya untuk pergi. Scene beralih ke Aisyah yang ketiduran di bawah sebuah pohon yang berada di perkebunan milik warga. Aisyah dibangunkan oleh pria itu. Dengan baik hati melihat kondisi Aisyah yang sedikit agak berantakan, pria itu menawarkan Aisyah untuk mampir ke gubuknya dan memberinya tempat tinggal serta makanan dan minuman. Cuma Aisyah waktu itu masih jaim. Aisyah sempat menolaknya. Sampai malam pun tiba, di mana Aisyah akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah pria itu. Pria baik itu memberikan makanan kepada Aisyah dan hendak berkenalan dengannya. Dan ternyata pria itu bernama Hasan, ayah dari Sana, kakek buyutnya Kamala, yang sempat Sana tunjukin di episode sebelumnya. Singkat cerita, akhirnya mereka saling jatuh cinta dan Aisyah mengandung dan melahirkan seorang anak. Aisyah dan Hasan bersama selama bertahun-tahun sampai Sana balita dan menghadapi bersama penjajahan yang sedang terjadi di masa itu. Pada suatu malam, Aisyah dikagetkan dengan kehadiran sosok Natsma. Namun ekspresi Aisyah di sini agak sedikit bingung dan kaget dengan kehadiran sosok Natsma. Apakah di sini Aisyah sudah tahu apa yang diinginkan oleh Natsma? Makanya si Aisyah kabur untuk mengasingkan diri dan menghindari clandestine itu. Aisyah paham dengan ancaman apa yang akan terjadi. Ia bersama dengan Hasan dan Sana hendak pergi untuk menghindari ancaman berbahaya itu. Mereka hendak pergi ke stasiun kereta untuk kabur dari kota itu. Dan disinilah Aisyah mulai jujur dengan Hasan apa yang terjadi sebenarnya. Scene beralih suasana di stasiun, di mana Aisyah memutuskan untuk berpisah dengan Hasan dan Sana untuk menghindari ancaman dari Natsma yang mengincar gelang itu. Sampai suatu momen Aisyah bertemu dengan Natsma,
dan Aisyah ditusuk oleh Najma. I'll find it if it's the last thing I do. Scene beralih ke Hasan yang sedang mencari gerbong untuk mereka pergi. Namun di sini Sana menghilang dan berpisah dengan Hasan. Sana yang masih balita mencari ayahnya dan ibunya. Sebagai seorang ibu, Aisyah bisa mendengar suara panggilan Sana. Hasan dan Aisyah mencoba mencari di mana Sana berada, namun masih belum ketemu. Sampai suatu momen di mana Aisyah sudah lemas karena tertusuk, ia merapalkan sebuah kalimat. Secara ajaib, gelang itu menghubungkan Kamala dari masa depan untuk kembali ke masa lalu. Dan sekaligus ini menghubungkan scene akhir di episode 4. Kamala di sini bertemu dengan Aisyah dan melihat Aisyah meninggal. Dan ini juga menjawab bagaimana seorang Aisyah yang dicap menjadi pengkhianat keluarganya karena meninggalkan anak dan suaminya. Yang ternyata Aisyah hanya ingin keluarganya selamat dari ancaman yang berbahaya. Namun sampai detik ini pengorbanan Aisyah masih belum terungkap. Maka dari itu sampai saat ini juga keluarga Kamala masih menganggap Aisyah tidak bertanggung jawab. Dengan bergegas Kamala mencari Sana dan akhirnya mereka bertemu. Kamala mencoba menolong Sana untuk mencari ayahnya. Dan ternyata Kamala lah yang menjadi penolong Sana dengan menuntunnya kembali ke ayahnya, dengan memberikan bintang-bintang yang diikuti oleh Sana. Sesuai dengan apa yang diceritakan keluarga Kamala di episode-episode sebelumnya. Kok bisa ya malah cucunya sendiri yang menyelamatkan? Nanti di akhir video kita akan bahas. Akhirnya Sana berhasil bertemu dengan ayahnya dan melanjutkan perjalanan untuk meninggalkan Karachi. Scene beralih ke masa sekarang di mana Kamala dan clandestine itu pingsan selepas bertarung. Dan di sini kita melihat ada sebuah tirai yang terbuka. Mungkin ini adalah gerbang menuju dimensi Noor itu. Emak Kamala dan Sana di sini kebingungan dengan Kamala yang tiba-tiba menghilang. Sampai-sampai di miss call aja nggak nyaut. Dan di sini saudara Kamala menyarankan untuk track lokasi handphone Kamala dan hendak menghampirinya. Scene beralih di pasar di mana salah satu anggota clandestine itu mencoba kembali pulang ke dimensinya. Namun itu malah menjadi petaka bagi clandestine itu. Ia justru malah mati terkena energi Noor itu. Kamala mencoba menutup portal itu, namun kekuatannya tidak bisa menutupnya. Sampai-sampai energi portal itu hampir membunuh semua orang yang ada di pasar itu. Namun dengan sikap Kamala mengeluarkan sebuah shield dan dibantu oleh Karim untuk mengeluarkan orang-orang dari pasar itu. Di sini Najma yang sudah tahu akibat jika menabrak portal itu sengaja untuk menghampirinya. Dan Najma akhirnya mati dan secara ajaib portal itu tertutup sendiri. Namun di sini Najma meninggalkan energi dengan warna hijau yang diserahkan ke Kamran. Dan Kamran yang berhasil mendapatkan energi itu memiliki energi yang sama dengan kekuatan Kamala tapi berwarna hijau. Akhirnya emak Kamala dan Sana berhasil menemukan di mana lokasi Kamala berada sekarang. Dan di depan mereka Kamala mengeluarkan kekuatannya. Tentu sebagai emak yang sayang kepada anaknya, Muneba di sini sangat khawatir dengan kejadian yang dilihatnya. Who is that? Assalamualaikum, Auntie. Nani? Waalaikumsalam, beta. Ini Manya Kamala galak bet ya. Nah akhirnya Muniba percaya dengan apa yang selama ini diceritakan oleh Sana, bahwa mereka adalah keluarga yang ajaib.
Dari muka-mukanya sih Muniba bangga sekaligus speechless ya dengarnya. Kamala menyerahkan foto jadul yang diberikan Aisyah sewaktu Aisyah sekarat dan mau mati. Dan reaksi Sana jadi kangen deh sama kedua orang tua mereka. Pada saat mau pulang, Kamala hendak berpamitan dengan Kareem. Dan Kamala di sini mengucapkan terima kasih pada Kareem karena telah membantunya selama ini. Dan Kareem pun memberikan syalnya kepada Kamala sebagai tanda terima kasihnya. Scene beralih ke rumah Sana, di mana mereka bertiga sedang melihat foto-foto jadul Muniba. Dan di sini kita melihat keluarga yang bahagia, ketika semua saling terbuka dan membuka diri satu dengan yang lain. Semua akan terasa indah. Di sini Muniba menjelaskan kepada Kamala selama ini kenapa keras kepadanya. Karena di sini Muniba belum bisa melepaskan Kamala karena masih khawatir. Namun karena di sini Muniba sudah sadar Kamala sudah besar, akhirnya Muniba memutuskan untuk tidak terlalu keras kepada Kamala. Scene beralih kembali ke rumah Bruno, di mana Bruno dikagetkan oleh Kamran yang tiba-tiba nongol. Bruno mengajak Kamran untuk masuk ke dalam, dan di sini Kamran meminta untuk berkenalan lagi. Karena emang sih di episode-episode sebelumnya Kamran masih belum tahu nama asli si Bruno. Kamran hendak mencari tempat persembunyian untuk kabur dari serangan di audisi. Di sini akhirnya kita tahu bahwa orang tua Bruno sudah tidak ada. Cuma belum tahu nih orang tua Bruno itu entah meninggalkan Bruno atau memang sudah benar-benar meninggal. Di tengah obrolannya, tiba-tiba drone di audisi mengetahui keberadaan Kamran. Karena Kamran sudah memiliki kekuatan yang diwarisi oleh ibunya, ia berhasil menghalau serangan drone itu. Cuma di sini apesnya toko milik Bruno harus hancur. Ya, sangat disayangkan ya. Dan berakhirlah episode 5 ini. Coba sekarang kita bahas apakah Kamala benar-benar time travel. Kalau dilihat dari scene-scene-nya sih bener-bener time travel ya, karena Aisyah dan Sana bisa melihat Kamala secara fisik. Sebelum Aisyah mati, ia mencoba memanggil pemilik gelangnya dari masa depan. Berarti di sini pengguna gelang itu saling terkoneksi antar lintas waktu. Nah, di sini nih, gimana Kamala bisa time travel ke masa lalu dan membantu Sana untuk menemukan ayahnya? Bagaimanakah nasib Kamala di masa depan di timeline masa lalu? Apakah akan membuat timeline bercabang? Bisa dikatakan bahwa time travel di sini berbeda dengan time travel yang dilakukan Avengers. Avengers melakukan time travel dan berusaha untuk segera mengembalikan Infinity Stone supaya tidak terjadi timeline bercabang. Dan itu dianggap sah-sah aja sama TVA dan tidak menjadi masalah. Kalau di series ini ketika Kamala time travel, itu memang sudah seharusnya menjadi takdir Kamala. Dimana yang kita lihat kehidupan Kamala di MCU sampai detik ini merupakan hasil dari Kamala time travel dan menyelamatkan naninya. Mungkin kejadian ini dapat dinamakan paradoks bootstrap, di mana sebuah paradoks sederhana dari perjalanan waktu yang terjadi ketika peristiwa masa depan adalah penyebab peristiwa masa lalu, yang pada gilirannya adalah merupakan penyebab peristiwa masa depan. Kedua peristiwa itu kemudian ada di ruang waktu, tetapi asal-usulnya tidak dapat ditentukan. Ya, mungkin ini yang terjadi konsep time travel pada series ini. Jadi ya udah menjadi takdir Kamala aja sih. Mungkin ini sebatas teori aja ya. Jadi bisa benar dan juga bisa salah. Ya udah gitu aja paling. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian memiliki teori lain, silakan tulis di kolom komentar.